dipersembahkan oleh Pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Dora Edward dalam Health Matters, sebuah program yang membahas mengenai topik-topik kesehatan yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi Anda dan juga keluarga. Dan kali ini kami akan membahas seputar bedah jantung, namun sebelumnya kita akan saksikan tayangan berikut ini. Dalam beberapa dekade terakhir, kematian akibat penyakit jantung kian meningkat. Sementara di Indonesia sendiri, jumlah bedah jantung yang hanya sekitar 5.000 kasus bedah jantung per tahun masih sangat sedikit dibandingkan potensi kasus bedah jantung yang berjumlah 20.000 kasus per tahun. Selain karena faktor ketidakmampuan finansial serta kurang percayanya masyarakat Indonesia terhadap kualitas pelayanan jantung di Indonesia, masyarakat juga kurang teredukasi mengenai bedah jantung. Pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai bedah jantung, di studio saat ini telah hadir Chairman Siloam Heart Institute, Dr. Maizul Anwar, juga seorang spesialis bedah torak kardiovaskular. Dokter, selamat datang di Health Matters. Apa kabar, Dok? Baik, sehat, alhamdulillah. Sehat. Ya, Dok, kalau kita berbicara mengenai penyakit jantung ini, di Indonesia sendiri ada berapa banyak sih, Dok, kasus dari penyakit jantung ini setiap tahunnya, Dok? Kasus penyakit jantung di Indonesia diperkirakan proyeksi dari WHO kira-kira 16 juta pasien setahun di Indonesia. Cukup banyak. 16 juta per tahun. Kalau dari trennya setiap tahun itu meningkat atau menurun, Dok? Meningkat karena perubahan dari gaya hidup kita, masyarakat kita yang dari negara pertanian ke negara industri, yaitu negara yang berkembang, sehingga pola hidup dari masyarakat kita berubah menjadi sering misalnya makan makanan yang kurang sehat, tidak berolahraga dan macam-macam. Ya, berarti perkembangan dari yang negara berkembang ini juga berpengaruh terhadap jumlah dari pola kesehatan masyarakat ya, Dok ya. Ya. Kalau kita lihat ini di Indonesia sendiri dari jumlah kasus penyakit jantung ini ada apa saja jenisnya, Dok? Ya, penyakit jantung kita kenal ada beberapa. Yang pertama adalah penyakit jantung bawaan. Itu dari lahir, dari anak-anak, bayi. Kemudian ada penyakit jantung katup jantung yang sakit, menyempit atau bocor. Kemudian penyakit jantung koroner. Nah, penyakit jantung koroner ini dengan mulai dari yang ringan sampai berat, kemudian dengan komplikasi segala macam. Selain dari itu ada gagal jantung, ya, dan beberapa tumor-tumor jantung. Khususnya di Indonesia yang banyak terjadi, yang dokter banyak jumpai terjadi di masyarakat, pasien-pasien jantung itu apa, Dok, yang paling banyak? Yang paling banyak sekarang adalah penyakit jantung koroner, yaitu penyumbatan pembuluh darah koroner jantung yang menyebabkan otot jantung tidak mendapatkan suplai darah yang cukup, sehingga dia akan menderita yang kita sebut angina pectoris. Nah, itu bisa dijelaskan seperti apa itu, Dok? Ya, karena penyumbatan daripada pembuluh darah tadi, maka suplai darah yang ke otot jantung berkurang sehingga terjadi kekurangan darah di otot jantung dan dia merasakan nyeri dada. Nyeri dada di sekitar tengah atau agak ke kiri sedikit atau di ulu hati, sehingga bisa menyebabkan keringat banyak, kemudian dia sakitnya bisa macam-macam sensasinya, mulai dari rasa berat, rasa ditindih, rasa ditusuk-tusuk, dan kalau dia istirahat akan hilang. Yaitu koroner jantung yang banyak terjadi di Indonesia ya, Dok ya? Nah, untuk tingkat kematiannya sendiri tinggi, Dok, untuk koroner jantung ini? Ya, kita sebagaimana kita ketahui bahwa serangan jantung masih membuat mortalitas atau angka kematian antara 10-15% daripada pasien-pasien itu. Dan itu biasanya terjadi untuk penyakit jantung koroner ini di usia berapa sih, Dok? Umumnya mulai dari umur 40 tahun ke atas sampai umur tua juga. Di bawah 40 tahun mungkin bisa mengalami jantung koroner juga dari 30-an mungkin, Dok? Bisa saja, tapi sangat jarang. Ya. Tanda-tanda yang paling mudah diketahui oleh seseorang kalau memang dia merasakan sesuatu yang aneh di jantungnya itu seperti apa, Dok? Ya, yang paling sering adalah nyeri dada. Ya, nyeri sakit di ulu hati atau di dada bagian tengah, dan setelah dia istirahat hilang. Beberapa menit hilang.
Yang dokter temui pasien-pasien yang sudah terkena penyakit jantung koroner ini ya dok ya, sudah di level apa dok? Apakah sudah lanjut atau masih bisa ditangani lebih ya, dini? Kalau sekarang masih kita mendapatkan yang kasus lanjut, di mana dia udah punya komplikasi. Karena masyarakat kita kan belum aware terhadap kesehatan jantung, ya kan? Jadi dia datang pada saat yang lanjut, ya. Dan itu kebanyakan di usia 40 ya dok ya? Ya, usia 40 ke atas. Berarti gaya hidup memang harus harus diperhatikan. Harus ya? diperhatikan. Gaya hidup itu seperti pola hidup sehat. Olahraga. Misalnya olahraga, makanan yang sehat, tidak banyak makanan lemak, ya. Kemudian kontrol faktor risiko, misalnya hipertensi, obesitas dan lain-lain. Obesitas juga termasuk salah satu faktor risiko dari seseorang bisa terkena penyakit jantung koroner ini ya. Baik dokter dan pemirsa, kita akan bahas lebih lanjut ini mengenai bedah jantung setelah pariwara berikut. Dipersembahkan oleh